Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar yang soleh dan solehah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku, kita kembali lagi pada materi akidah akhlak, pada pembelajaran akidah akhlak ya, yang mana pada kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 8. Silahkan dibuka buku paketnya, boleh sambil menyimak video ini. Bab 8, kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji di bab 8 ini ada 3. Yang pertama ada pantang menyerah, yang kedua pemberani, dan yang ketiga tolong menolong. Namun pada video kali ini Pak Guru akan menyampaikan pantang menyerah dan tolong menolong terlebih dahulu. Karena jikalau langsung tiga-tiganya nanti videonya akan terlalu panjang ya anak-anak. Jadi untuk pemberani akan disampaikan untuk minggu depan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami makna sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan pengalaman bersikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Yang terakhir, ini yang paling penting, bahwasanya diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak itu bisa menunjukkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Itu ya anak-anak. Kita lanjut saja untuk materi yang pertama, itu tentang pantang menyerah. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya pantang menyerah ini merupakan salah satu dari berbagai macam akhlak terpuji. Yang mana pantang menyerah ini pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, umat yang mencontoh Nabi Muhammad, kita diwajibkan untuk mempunyai sikap pantang menyerah ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, apa toh yang dimaksud dengan pantang menyerah itu? Nah, pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam melakukan sesuatu. Dalam artian, orang yang mempunyai sikap pantang menyerah itu orangnya tidak mudah mengeluh, tidak mudah kehilangan semangat, tidak mudah putus asa. Ketika dia dihadapkan dalam suatu kegagalan, dia masih terus mencoba dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya. Kita, ya anak, sebagai seorang muslim itu diwajibkan mempunyai sikap pantang menyerah ini. Karena pantang menyerah ini merupakan salah satu akhlak terpuji yang menjadi identitas kaum muslimin. Nah, kalau semua orang Islam itu mempunyai sikap pantang menyerah, pasti agama Islam juga akan dihormati, tidak akan dilecehkan. Karena orang-orang Islam tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk berkeluh kesah dan putus asa. Itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya kita sebagai seorang manusia, seorang hambanya Allah itu pasti akan mengalami sebuah masalah. Karena Allah itu akan selalu menguji hamba-hambanya untuk mengetahui seberapa toh keimanan hambanya itu, ya. Apa bentuk ujian yang Allah berikan? Ada banyak sekali, ya. Seperti contohnya bencana alam, sakit, ekonomi yang sulit, susah dalam belajar, susah dalam menghafalkan, dan lain sebagainya.
Namun, kita sebagai seorang muslim itu diajarkan untuk menghadapinya dengan pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Ya, kita menghadapinya dengan tenang, dengan tidak banyak mengeluh. Ya. Nah, apa lawan kata pantang menyerah? Lawan kata pantang menyerah itu adalah putus asa. Ya. Jadi orang yang tidak pantang menyerah berarti dia mudah putus asa. Seperti itu. Selanjutnya, dalil tentang pantang menyerah. Ya anak, bahasanya karena tadi di depan tadi sudah dijelaskan semua manusia itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Namun Allah itu tidak akan menguji hambanya, tidak akan memberi ujian kepada hambanya itu di luar kemampuan hambanya tersebut. Maka dari itu ketika ada ujian yang datang kepada kita, ketika ada masalah yang datang kepada kita, pasti kita bisa menyelesaikannya. Kita tidak boleh lari darinya. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ini dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, jadi anak-anak, Allah itu ketika memberi masalah kepada kita, kita harus yakin kita bisa menyelesaikannya dengan sepenuh tenaga kita dan setulus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak-anak. Karena banyak sekali di dunia ini orang yang mereka itu banyak harta, banyak banyak kekuatan, tapi dia ketika diberikan masalah malah larinya ke dalam bunuh diri karena dia tidak mempunyai keimanan dan tidak mempunyai sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, contoh sikap pantang menyerah. Di sini Pak Guru berikan contoh-contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contohnya. Di sini Pak Guru hanya memberikan beberapa. Yang pertama, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid walaupun cuaca dingin. Yang kedua, tetap ke sekolah walaupun cuaca hujan. Bertanya pada guru apabila tidak memahami apa yang dijelaskan guru. Tetap belajar sungguh-sungguh walaupun belum mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu adalah beberapa contoh ya anak-anak bagaimana sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anakku, kita lanjut pada materi tolong menolong. Seperti halnya pantang menyerah, tolong menolong juga merupakan salah satu dari akhlak terpuji. Ya, yang mana tolong menolong juga diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempunyai sikap tolong menolong ini. Nah, selanjutnya yaitu apa toh yang dimaksud dengan tolong menolong. Nah, ini adalah pengertian tolong menolong. Tolong menolong adalah saling membantu untuk meringankan beban. Jadi intinya ini saling membantu untuk meringankan beban. Baik itu beban penderitaan, beban kekurangan, beban permasalahan, beban belajar, dan lain sebagainya ya anak-anak. Karena apa? Karena suatu permasalahan atau beban yang besar ketika diselesaikan dengan bersama-sama, maka beban tersebut akan terasa lebih ringan. Maka dari itu, kita sebagai seorang Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong ini. Nah, di dalam Islam juga itu dikenal dengan at-ta'awun. Ya, tolong menolong di dalam Islam dikenal dengan istilah at-ta'awun. Diingat-ingat. Kemudian
tolong menolong dapat berupa bantuan dana atau harta, tenaga, dan waktu. Contohnya apa? Kalau dengan harta, ketika banyak bencana, ya sekarang ini kan banyak bencana, ada tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya, kita bisa menolong mereka dengan harta, yaitu berinfak semampu kita. Kemudian dengan tenaga, contohnya apa? Kalau bapak ibu kita di rumah sedang dalam kesibukan, kita bisa membantu dengan tenaga, dengan mencuci piring atau mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Kalau waktu, nah tolong menolong dengan waktu ini adalah kita meluangkan waktu kita untuk membantu teman kita belajar atau membantu teman kita mencari barang yang hilang dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak. Jadi tolong menolong itu ada banyak jenisnya. Nah, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita harus saling tolong menolong? Karena perlu anak-anak ketahui, kita itu manusia adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial itu maksudnya apa? Manusia itu tidak mampu hidup sendiri. Nah, manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tolong menolong satu sama lain. Nah, di sini anak-anak bosannya kita itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Oleh karena itu Allah itu memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, ya. Kalau kita mau ditolong orang, kita harus menolong orang. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh egois. Itu intinya. Karena kita itu sejatinya adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya dalil tentang tolong menolong. Tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa saja ya anak-anak. Jadi, tolong menolong itu juga ada yang dilarang. Apa? Yaitu tolong menolong dalam hal yang dosa dan kemaksiatan. Contohnya apa ini? Yaitu tolong menolong dalam berbuat mencontek, kemudian tolong menolong dalam mencuri dan lain sebagainya. Itu adalah tolong menolong yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi itu anak-anak, tolong menolong itu hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Tidak boleh dalam keburukan, dosa, atau kemaksiatan. Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari banyak ya anak-anak. Ini Pak Guru contohkan beberapa saja. Di sini ada membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti tadi, mengepel, kemudian mencuci piring, dan lain sebagainya. Membawakan barang guru ke ruang guru, membantu berinfak untuk korban bencana. Nah, kita di madrasah itu sudah diajarkan untuk berinfak setiap Jumat. Nah, pasti infak itu nanti akan digunakan untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Jadi semangat anak-anak dalam berinfak, ya, semampunya saja dan seikhlasnya saja. Oke, mungkin hanya itu pertemuan kali ini. Jikalau nanti ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.